Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reza Anggraini, nomor induk mahasiswa saya 1215020174. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori terbentuknya sebuah negara. Bagaimana awalnya terbentuk sebuah negara? Tentu jawabannya berbeda-beda. Banyak teori menurut para ahli tentang pembentukan negara. Berikut 5 teori tentang pembentukan negara menurut para ahli. Yang pertama yaitu teori ketuhanan. Melalui teori ini, para ahli berpendapat bahwa segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Allah. So, terbentuknya suatu negara itu bisa terjadi atas kehendak Allah. Bukti nyata dari teori ini adalah terdapat dalam kalimat by the grace of God, yang artinya dengan rahmat Allah. Terdapat pada Undang-Undang Dasar suatu negara, seperti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu teori kekuasaan. Teori ini berbeda dengan teori pertama menurut para ahli yang mendukung hal ini. Negara bisa terbentuk karena adanya kekuasaan. Kekuasaan berarti perjuangan terkuat di dalam hidup yang memaksakan kemauannya dalam hal yang lemah. Kekuasaan di sini ada dua, yaitu kekuasaan fisik dan kekuasaan ekonomi. Yang ketiga yaitu teori perjanjian. Menurut teori ini, negara bisa ada karena ada perjanjian masyarakat. Semua warga mengadakan perjanjian untuk mendirikan suatu organisasi yang melindungi dan menjamin kelangsungan hidup bersama. So, nggak ada paksaan untuk bernegara dalam teori ini. Yang menganut teori ini adalah Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, dan Montesquieu. Yang keempat yaitu teori hukum alam. Pada teori ini, negara terjadi karena faktor alamiah, seperti halnya seorang manusia yang baru lahir ataupun meninggal. Negara terjadi karena faktor alamiah bersumber dari manusia yang bersifat sosial, yaitu makhluk sosial yang cenderung untuk berkumpul dan saling berhubungan untuk mencapai kebutuhan hidupnya. Penganut teori ini adalah Plato, Aristoteles, Agustinus, dan Thomas Aquino. Dan yang terakhir yaitu teori kedaulatan. Ada 2 sub teori yang berhubungan dengan kedaulatan ini. Yang pertama yaitu teori kedaulatan negara, yang kedua yaitu teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan negara adalah teori yang memegang kekuasaan tertinggi untuk menciptakan hukum dalam mengatur kepentingan rakyat. Dan penganut teori ini adalah Paula Ben dan Jalina. Dan yang selanjutnya itu adalah teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum adalah hukum yang kedudukannya yang memegang kekuasaan tertinggi, yang kedudukannya itu lebih tinggi dari negara. Dan penganut teori ini adalah Karabe. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rai Muhammad Irsyad, biasa dipanggil Rai. Saya berasal dari Bogor. Saya dari kelompok 4 PKN dari kelas 1D semester 1. Saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk negara. Mohon perhatiannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk negara. Secara umum, bentuk negara itu ada 2, yaitu negara kesatuan dan negara syarikat. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama tentang negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang merdeka dan berdaulat, yang pemerintahannya diurus dengan pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah negara kesatuan ini terbagi menjadi 2 macam sistem pemerintahan, yaitu secara sentral dan otonomi daerah. Yang pertama, pemerintahan secara sentralisasi, yaitu pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat, dan sementara pemerintah daerah di bawahnya mengikuti kebijakan pemerintah pusat ini. Yang kedua, pemerintahan secara desentralisasi adalah kepala daerah diberi kesempatan atau kewenangan untuk mengatur daerah untuk mengurus pemerintahan di wilayah pemerintahan sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra.
Nah, yang kedua adalah negara serikat. Negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya, negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat. Penyerahan kekuasaan ini dari negara-negara bagian kepada negara serikat tersebut dikenal dengan istilah limitatif atau yang berarti satu demi satu, di mana hanya kekuasaan yang diberikan oleh kekuasaan negara serikat. Namun, pada perkembangannya, negara serikat mengatur hal yang bersifat strategis seperti kebijakan politik, luar negeri, keamanan, dan pertahanan negara. Nah, di samping dua bentuk di atas, dari sisi pelaksana dan mekanisme pemilihannya, bentuk negara dapat digolongkan ke tiga kelompok, yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. Yang pertama, monarki. Pemerintahan monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai oleh raja dan ratu. Dalam prakteknya, monarki itu terdapat tiga, yaitu monarki absolut, monarki konstitusional, dan monarki parlementer. Yang pertama, monarki absolut. Monarki absolut adalah model yang pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu orang raja dan ratu. Nah, yang kedua, monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan kepala negaranya dipegang oleh Perdana Menteri, dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi negara. Nah, praktek monarki konstitusional ini adalah yang paling banyak dipraktekkan di beberapa negara seperti Thailand, Jepang, Inggris, Yordania, dan lain-lain. Yang ketiga, monarki parlementer. Monarki parlementer adalah bentuk pemerintahan yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan pemerintahnya, adalah menteri. Termasuk dalam kategori ini adalah negara Inggris, Belanda, dan Malaysia. Kemudian yang terakhir, oligarki. Yang kedua, oligarki. Oligarki adalah model pemerintahan yang pemerintahannya dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Kemudian yang terakhir, demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat atau kekuasaannya pada pilihan atau kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum yang berlangsung secara jujur, bebas, dan adil. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya lanjutkan kepada teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naili Mar'atil Fitriyah dari kelompok 4 dengan NIM 12150200141. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur, tujuan, dan bentuk negara Indonesia. Saya akan memulainya dari unsur-unsur. Setiap negara pasti dibentuk dengan beberapa unsur yang menjadi satu kesatuan utuh. Antara satu unsur dengan unsur yang lain saling melengkapi dan harus sempurna. Jadi apabila ada satu unsur yang tidak ada pada suatu negara, maka bisa dikatakan negara tersebut adalah negara yang tidak sempurna. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur negara ada 4, yaitu yang pertama wilayah, yang kedua penduduk atau rakyat, yang ketiga pemerintah, dan yang terakhir pengakuan dari negara lain. Yang pertama adalah wilayah. Wilayah adalah suatu daerah yang dikuasai dan ditempati oleh sekelompok orang dan menjadi batas teritorial suatu kedaulatan. Adapun wilayah ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu wilayah darat, air, dan udara. Kemudian yang kedua adalah penduduk atau rakyat. Penduduk atau rakyat adalah sekelompok orang yang menempati suatu tempat atau suatu daerah dalam kurun atau dalam periode yang lama.
rakyat merupakan salah satu unsur terpenting dalam suatu negara. Negara itu akan terbentuk apabila mendapatkan kesepakatan dari rakyatnya. Kemudian unsur yang ketiga adalah pemerintah, yaitu lembaga yang memiliki wewenang dan kekuasaan tertinggi dan dibentuk untuk melaksanakan jalannya program pemerintahan suatu negara. Unsur yang keempat adalah pengakuan dari negara lain. Suatu negara belum dikatakan sebagai negara yang sempurna apabila belum mendapatkan pengakuan dari negara lain. Ini bertujuan guna mencegah adanya ancaman atau kudeta dari negara lain atau campur tangan dari negara lain. Juga bertujuan untuk mempermudah kerjasama, baik antar regional ataupun antar seluruh dunia. Kemudian pembahasan yang kedua tentang tujuan dibentuknya negara. Pembentukan negara tentu memiliki tujuan yang tertentu. Menurut Miriam Budiharjo mengatakan bahwa tujuan dibentuknya negara adalah untuk mewujudkan kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Adapun tujuan terbentuknya negara Indonesia telah tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Di sana disebutkan 4 hal tujuan dibentuknya negara. Yang pertama adalah untuk memberikan perlindungan kepada segenap masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua adalah untuk memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia. Yang ketiga, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, turut berpartisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk negara Indonesia dimulai dari pasca kemerdekaan hingga masa sekarang. Bentuk negara Indonesia ada 6 bagian. Yang pertama pasca kemerdekaan, yang kedua Republik Indonesia Serikat, yang ketiga pasca Republik Indonesia Serikat, yang keempat Orde Lama, yang kelima Orde Baru, dan yang terakhir masa reformasi. Yang pertama adalah pasca kemerdekaan yang berlangsung pada tahun 1945 hingga tahun 1949. Pada saat itu, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Bentuk pemerintahannya adalah republik dan sistem pemerintahannya adalah presidensil. Namun pada saat itu juga menganut konstitusional yang berada pada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian masa yang kedua adalah masa RIS atau Republik Indonesia Serikat. Ini berlangsung pada tahun 1949 hingga tahun 1950. Tepatnya pada tanggal 29 Desember tahun 1949 hingga 15 Agustus tahun 1950. Bentuk negara saat itu adalah negara serikat. Kemudian bentuk pemerintahannya tetap republik. Yang berbeda di sini adalah sistem pemerintahannya, yaitu kuasi parlementer. Kemudian pada saat itu negara Indonesia menganut pada konstitusi RIS atau Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Berbeda pada tahun sebelumnya yang menganut konstitusi yang berdasarkan UUD 1945. Di sini, pada Republik Indonesia Serikat memiliki konstitusi sendiri yang diberi nama Konstitusi RIS. Kemudian masa yang ketiga adalah pasca RIS atau pasca Republik Indonesia Serikat. Ini berlangsung pada tahun 1950 hingga tahun 1959. Tepatnya pada tanggal 15 Agustus tahun 1950 sampai 5 Juli 1959. Adapun bentuk negara saat itu adalah kembali pada negara kesatuan, bentuk pemerintahannya tetap republik, dan sistem pemerintahannya menggunakan sistem parlementer. Adapun pada saat itu menganut pada konstitusi berdasarkan UUD 1950. Ada perbaruan UUD dari 1945 menuju UUD 1950. Kemudian pada masa selanjutnya yaitu pada masa Orde Lama berlangsung pada tahun 1959 hingga tahun 1966.
tepatnya pada tanggal 5 Juli 1959 hingga 22 Februari 1966. Bentuk negara saat itu adalah tetap negara kesatuan, kemudian bentuk pemerintahannya negara republik, dan sistem pemerintahannya kembali lagi pada sistem presidensil. Adapun konstitusi yang dianut adalah konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, bentuk negara pada masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 hingga tahun 1998, tepatnya pada tanggal 22 Februari 1966 hingga 21 Mei 1998. Bentuk negara saat itu tetap negara kesatuan, bentuk pemerintahannya tetap negara republik, dan sistem pemerintahannya tetap pada presidensil. Adapun konstitusinya tetap berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, masa yang terakhir adalah masa reformasi, yang berlangsung pada tahun 1998 hingga masa sekarang. Bentuk negaranya adalah bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahannya tetap pada negara republik, dan sistem pemerintahannya menggunakan sistem presidensil. Adapun konstitusi yang dianut berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 setelah adanya amandemen. Amandemen adalah perubahan. Terima kasih, cukup itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai relasi antara agama dan negara dalam Islam. Nah, dalam Islam, relasi antara agama dan negara mulai menjadi perdebatan pada masa kontemporer. Lebih tepatnya adalah pada saat berakhirnya Kerajaan Turki Utsmani tahun 1924. Karena pada masa sebelum-sebelumnya, umat Islam tidak pernah dihadapkan pada perdebatan tersebut. Itu perdebatan di mana mempertanyakan apakah agama Islam harus diintegrasikan atau harus dipisahkan dengan negara. Nah, perdebatan tersebut baru muncul pada saat berakhirnya kerajaan Islam yang terakhir, yaitu Turki Utsmani, dan setidaknya melahirkan 3 paradigma pemikiran dari para cendekiawan Muslim dalam relasi antara agama dan negara tersebut dalam Islam. Yang pertama adalah paradigma formalistik. Paradigma formalistik yang meyakini bahwasanya Islam merupakan agama yang mencakup segala-galanya, mencakup segala hal. Termasuk di dalamnya adalah mengenai hidup bernegara dan sistem politik. Tokoh dalam paradigma formalistik ini adalah Hasan al-Banna, Said Hawa, dan Said Qutb. Nah, Hasan al-Banna ini merupakan pendiri dari Ikhwanul Islam, di mana gerakan Ikhwanul Islam ini tujuannya adalah untuk mendirikan khilafah Islamiyah atau negara yang berbasis Islam, negara Islam. Nah, Hasan al-Banna ini bahkan mengatakan bahwa sebelum negara khilafah Islamiyah ini berdiri, maka orang Muslim berdosa dan wajib bertanggung jawab di hadapan Allah karena tidak bisa mewujudkan negara khilafah ini. Yang selanjutnya adalah paradigma sekuleristik, di mana paradigma ini meyakini bahwasannya Islam tidak mengatur masalah kenegaraan di dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Nah, tokoh dalam paradigma sekuleristik ini adalah Ali Abdur Razik. Beliau memiliki prinsip bahwasanya khilafah, bahwasanya Islam tidak mengatur mengenai masalah bernegara dan berpolitik gitu. Islam tidak mengatur mengenai permasalahan bernegara, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah.
Nah, kemudian Ar-Razik ini mengatakan bahwasanya khilafah merupakan pemerintahan umum untuk masalah agama dan keduniaan. Menurut pendapat Abdur Razik, dalam bernegara tidak harus sistemnya dengan khilafah. Pemimpinnya pun, penguasanya pun tidak harus berbentuk khalifah. Razik tidak menolak menegakkan sistem di mana suatu pemerintahan yang di mana sistemnya menyiarkan mengenai syiar-syiar agama dalam berbagai bentuk apapun demi kemaslahatan umat, tetapi dalam sistemnya, dalam bentuknya tidak harus dalam bentuk khilafah atau pemimpinnya tidak harus khalifah. Paradigma yang ketiga adalah paradigma substansialistik, di mana Islam memang tidak mencakup segala-galanya, tetapi Islam cukup mencakup prinsip dan tata nilai dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam kehidupan bersosial dan bernegara. Tokoh dalam paradigma substansialistik ini adalah Muhammad Abduh dan Muhammad Hussein Haikal. Dalam perspektif Muhammad Abduh, hakikat pemerintahan Islam tidak bersifat keagamaan, tetapi betul-betul bersifat keduniawian. Abduh menyatakan bahwa kekuasaan politik harus didasarkan pada kedaulatan rakyat atau kehendak publik. Kedaulatan rakyat ini menurut Abduh harus dibangun atas dasar prinsip-prinsip kebebasan, hurriyah, demokrasi, syuro, dan konstitusi atau konun yang berfungsi sebagai landasan sistem politik dan kekuasaan tersebut. Jadi, di sini meskipun Abduh meyakini doktrin Islam mencakup prinsip-prinsip tentang kehidupan, sosial, dan politik, namun ia menolak jika sistem pemerintahan itu harus berbentuk khilafah atau berbentuk negara Islam. Bagi Abduh, persoalan bentuk pemerintahan dalam Islam sepenuhnya diserahkan kepada penalaran umat Islam, walaupun harus tetap mengaplikasikan prinsip-prinsip keadilan, kerukunan, dan kedamaian. Jadi, menurut pendapat paradigma substansialistik, jadi tidak penting seperti apa bentuk negaranya, tetapi bagaimana nilai-nilai dari keislaman itu tetap bisa diterapkan di dalam kehidupan bernegara dan berpolitik. Adapun mengenai relasi agama di Indonesia sendiri, jika kita lihat, maka Indonesia mengambil dari paradigma substansialistik, di mana negara Indonesia secara sistem, negara Indonesia merupakan negara yang sekuler, tetapi pada filosofisnya menerapkan nilai-nilai keagamaan, termasuk di dalamnya menerapkan nilai-nilai keagamaan Islam. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.